Baik, langsung saja kita mulai debat calon ketua dan wakil ketua Himadetri periode 2020-2021 babak pertama. Kepada kandidat 1, waktu dan tempat saya persilahkan untuk memberi pertanyaan kepada kandidat nomor 2. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya memiliki sedikit pertanyaan tentang misi pasangan calon nomor 2, yaitu tidak salah pada misi yang ketiga tentang bagaimana cara Anda untuk menjadikan Himadetri wadah yang menjadi wadah penunjang kesejahteraan mahasiswa. Itu saja. Sekian, terima kasih. Kepada kandidat nomor 2 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi bagaimana cara kami untuk menjadikan Himadetri sebagai wadah penunjang kesejahteraan mahasiswa. Jadi yang pertama, kita peduli terhadap masalah-masalah apa yang dihadapi oleh mahasiswa di bidang teknologi industri pertanian. Seperti contohnya kalau misal ke kuliah sudah offline, kita lihat di kamar mandi kurang bersih dan lain sebagainya, sabu kurang dan sebagainya. Kita berinisiatif untuk mengisi kekurangan tersebut. Gunanya apa? Pertama, untuk menjadikan pembelajaran kita sebagai pembelajaran yang nyaman. Tujuan kita seperti itu. Kemudian untuk kuliah online ini, sebisa mungkin kita semua tahu sudah mendapat bantuan kuota dan sebagainya. Tapi saya kembali mengalami belum adanya kemerataan terhadap di kota tersebut pembagian kota tersebut. Nah, jadi disitulah kami akan berusaha untuk bagaimana caranya agar semua mahasiswa aktif bisa kuliah dengan nyaman, baik dan tanpa terganggu dengan adanya masalah kota tersebut. Debat sesi pertama. Kita lanjutkan lagi kepada kandidat nomor 2. Silakan untuk bertanya. Waktu dan tempat saya persilakan. Jadi saya lihat di visi pasangan nomor 1, di sana terdapat kalimat terciptanya mahasiswa aktif yang aspiratif dan partisipatif. Nah, saya ingin mengetahui di aspiratif dan partisipatif tersebut dan bagaimana caranya menjalankan hal tersebut. Baik, terima kasih dari kandidat nomor 2. Kepada pasangan calon kandidat nomor 1, silakan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Di dalam visi kami yang menyebutkan aspiratif dan partisipatif itu dimaksudkan bahwa kita sebagai himpunan bisa merangkul dan mewujudkan teman-teman mahasiswa yang memiliki sifat aspiratif yang dapat membangun inovasi-inovasi baru untuk Himadetri atau dirinya ke depannya. Dan untuk partisipatif itu kita membangun sifat partisipasi atau kontribusi mahasiswa terhadap segala sesuatu kegiatan ataupun seperti partisipasi kontribusi mahasiswa terhadap kampus kita ini. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi maksud dari visi kami adalah aspiratif dan juga partisipatif. Jadi dari aspiratif itu kami sebagai pasangan calon nomor 1 menginginkan terciptanya mahasiswa dari lingkungan teknologi industri pertanian yang mampu untuk memberikan saran, memberikan kritik dan memberikan solusi-solusi agar nantinya Himadetri menjadi himpunan yang lebih baik.
Kemudian yang kedua ada partisipatif. Maksud dari partisipatif ini adalah kami ingin mahasiswa di lingkungan teknologi industri pertanian secara sadar dan bersedia untuk ikut serta dalam setiap kegiatan yang ada di lingkungan, yang ada di kegiatan di Fakultas Teknologi Pertanian tanpa ada ember-ember mewakilkan. Jadi partisipatif di sini adalah cara hadir kami tergerak hatinya untuk ikut dalam kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua ini partisipatif yang kami maksudkan kami ini juga di lingkungan teknologi industri pertanian, mahasiswa tidak hanya menjadi seorang anggota Kementerian Desa, kami juga menginginkan dari lingkungan TIP juga menghasilkan bibit-bibit baru dalam menduduki jabatan ketua panitia, bahkan juga ketua BES, ketua DPM, dan lain-lain, karena kita ketahui sendiri bahwasanya saat ini di lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian sangat jarang berasal dari teknologi. Baik, dipersilakan menyampaikan tambahan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih pada paslon nomor 1, yang dimana mungkin paslon nomor 1 ini kurang mengerti dan kurang paham apa pertanyaan dari kami ya. Pertanyaan dari kami itu sebenarnya bagaimana cara dan langkah pasti yang bisa dijadikan bukti nyata, bukan hanya kita menjelaskan sekedar hanya visi dan misi, tapi kami itu perlu bukti nyata dan langkah apa yang akan diambil oleh paslon 1 untuk mewujudkan visi yang sebegitu panjang dan sebegitu banyaknya dan sangat luas. Dan menurut kami hal-hal nyata apa sih yang bisa diwujudkan di DIP, dan apa kita tahu bahwa sumber daya manusia ini berbeda-beda, ada yang aktif, ada yang tidak aktif, ada yang mungkin ngambekkan atau apa. Jadi bagaimana solusi dari menghadapi sumber daya manusia yang seperti itu? Dan sekali lagi kami tekankan bahwa ini adalah bukti nyata, bukan sekedar omongan. Terima kasih. Untuk pasangan calon nomor urut 1, dipersilakan untuk menjawab sanggahan dari pasangan nomor 2. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih tambahan dari pasangan calon nomor 2. Jadi dan dari pasangan calon nomor 2 menginginkan bukti nyata dari itu yang kami tawarkan itu, yaitu ada aspirasi dan juga partisipasi. Jadi untuk masalah solusi kami di pasangan calon nomor 1 sebisa mungkin untuk selalu memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa di lingkungan teknologi pertanian untuk memberikan istilahnya saran, memberikan kritik kepada fungsionaris himpunan teknologi pertanian agar nantinya himpunan teknologi pertanian berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang seharusnya himpunan itu. Kemudian yang kedua, partisipatif untuk itu nyatanya juga berkaitan dengan sumber daya manusia yang berbeda. Kita tahu sendiri juga di kelas kita sendiri di teknologi industri pertanian 2019 masih sedikit yang mau untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan teknologi industri pertanian, di lingkungan fakultas. Dan untuk solusinya, maka dari itu kami dari pasangan calon nomor 1 tergerak untuk mengisikan di divisi kami ada partisipatif untuk memberi kepada mahasiswa tadi agar bergerak untuk mengikuti setiap kegiatan yang ada di lingkungan teknologi industri pertanian. Dan dari kami itu Mata lagi sedikit bukti nyatanya adalah seperti ya kita dengarkan dulu ada aspirasi atau tidak itu, setelah itu kita berdiskusi, setelah berdiskusi mendapatkan solusi. Demikianlah sesi debat babak pertama calon ketua dan wakil ketua Himadetri periode 2020-2021. Kita akan lanjutkan. Selanjutnya adalah sesi debat babak kedua calon ketua dan wakil ketua Himadetri periode 2020-2021. Pada kedua calon ketua, saya persilahkan untuk mengambil mosinya.
Baik, untuk kandidat pasangan calon nomor 1 mendapatkan mosi nomor 2, untuk calon ketua nomor urut 2 mendapatkan mosi nomor 1. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Jadi dari mosi tersebut, saya setuju sekali dengan pernyataan dari mosi tersebut. Karena apa? Pemimpin adalah orang yang mengendalikan suatu organisasi. Bisa diistilahkan seorang pemimpin itu adalah kepala dari suatu organisasi. Jadi jika kepalanya itu terjadi masalah atau hilang, maka organisasi tersebut akan menjadi kacau balau. Nah, kemudian pemimpin juga berhak dan harus menerima kritikan dari setiap anggotanya, karena sehebat apapun seorang pemimpin, pasti yang jelas dia adalah manusia biasa yang tentunya bisa melakukan kesalahan. Dan seperti contohnya, misal saya jadi memimpin suatu organisasi, mungkin saya sendiri tidak merasakan apakah yang saya lakukan itu salah atau benar. Nah, di sanalah fungsi anggota dan teman-teman semua yang lain untuk mengingatkan, mengkritik apa yang saya lakukan itu benar atau salah. Kemudian ada satu kalimat yang saya tidak setuju dari mosi tersebut, yaitu pemimpin adalah pribadi yang sempurna. Karena menurut saya pemimpin itu bukan pribadi yang sempurna. Setiap pemimpin pasti pernah melakukan kesalahan, dan hal itu wajar karena itu sebagai pemimpin itu sebagai manusia biasa. Pemimpin baru dikatakan sempurna apabila dia memiliki anggota yang mampu dan mau berjalan bersama-sama demi mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Baik, terima kasih untuk Pak Giri selaku ketua dari paslon 2, calon ketua. Dan saya ingin menambahkan teman-teman bahwa bagi kami pemimpin itu adalah seorang yang bisa merealisasikan visi dan misi. Seperti pada contohnya pada periode kami, jika kami terpilih, kami juga akan memperbarui beberapa program kerja yang ada di Himpunan Mahasiswa Teknologi Industri Pertanian. Seperti kami akan menambahkan sebuah program kerja yang dimana itu berhubungan dengan aspirasi. Ya, contohnya temukan nanti yang akan kami buat, yang dimana dia akan mengumpulkan semua unsur elemen dari TIP yang akan mengkritik dan menyampaikan aspirasi tentang TIP ini demi kemajuan kita bersama. Contoh tentang kesejahteraan mahasiswa pada visi misi kami yaitu kita akan membuat geram, yaitu gerakan amal yang dimana kita akan mengumpulkan dari mahasiswa dan untuk mahasiswa dan oleh mahasiswa, yang dimana itu ada sebuah realisasi dari visi misi kami, bukan hanya tentang visi dan misi, bukan hanya tentang berorasi bahwa kita ingin menjadi pemimpin, tapi kita harus juga melaksanakan dan merealisasikannya. Terima kasih. Dipersilakan untuk memberikan sanggahan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya bukan sanggahan, tapi sanggahan lagi sedikit. Sebenarnya memang sudah banyak dibilang oleh paslon 2 itu memang benar sekali, setuju ya. Seorang individu yang sempurna itu saya sangat setuju bahwa oleh yang dikatakan oleh diri bahwa pemimpin itu tidak ada yang sempurna. Karena dalam orang pemimpin dalam mengambil keputusan pasti ada anggotanya yang pro dan kontra. Nah, di sanalah pemimpin itu diuji. Setelah itu pemimpin itu harus berani memang mengambil keputusan walaupun ada yang memang pro dan kontra. Apabila pemimpin tidak gagal dalam mengambil keputusan, disarankan untuk tidak menjadi pemimpin. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi di sini tadi dikatakan oleh pasangan calon nomor 2, pasangan calon nomor 2 memiliki suatu gerakan baru, yaitu kegiatan yang namanya kalau tidak salah gerakan aman. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara pasangan calon nomor 2 ketika nanti terpilih sebagai ketua dan wakil ketua himpunan teknologi industri pertanian Jawa Indonesia di masa sekarang ini izin kita berhubungan kita Waktunya habis. Kepada pasangan calon nomor urut 2 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu dan tempat
Saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk realisasi tentang kesejahteraan mahasiswa, bagaimana teknis dan caranya untuk berjalan amal itu. Sebenarnya kita ini adalah sebuah organisasi yang harus meniru atau melihat contoh atau mengambil referensi dari universitas lain, yang dimana mungkin ini terinspirasi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian di Universitas Brawijaya, dan itu juga diterapkan di himpunan aktifnya. Dari sana kita mewujudkan apa itu slogan dari BPM kita sendiri, bahwa untuk mahasiswa, oleh mahasiswa, dan dari mahasiswa. Dan di sana sama seperti beasiswa gotong royong, yang dimana kita juga akan membantu mensejahterakan, apalagi di masa krisis seperti ini ya teman-teman. Dan itu entah 10.000, entah 5.000, entah dalam satu periode kita akan mempunyai target, kita bisa membeasiswakan berapa anak seperti itu. Dan semoga juga realisasi ini bisa berjalan dalam satu periode ini dengan lancar. Dan di sini kita tidak ada paksaan, dan kita juga bisa mengambil sebuah dana dari kita membuat bazar dan lain-lain. Kita sempatkan untuk mensejahterakan mahasiswa teknologi industri pertanian dengan cara seperti itu. Kita akan berdiskusi bagaimana sebaiknya yang diambil atau jalan tengah yang diambil. Setelah diskusi semoga akan mendapatkan solusi yang terbaik untuk keputusan dari mahasiswa tersebut. Jadi setelah kita berdiskusi, baru kita dapat memutuskan apa yang akan saya berikan untuk mahasiswa tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kandidat calon ketua nomor 1. Dari kandidat wakil ketua nomor 1, apakah ada tambahan? Baik, dipersilakan dengan waktu yang tersisa. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi di Mobi dibilang banyak mahasiswa di lingkungan teknologi industri pertanian tidak mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan TIP. Jadi yang pertama, langkah ketika kami terpilih nanti sebagai ketua himpunan teknologi industri pertanian, yang pertama pastinya kita sampaikan mediasi terhadap seluruh mahasiswa, apa sih yang diinginkan oleh mahasiswa, apa sih yang diinginkan oleh dosen-dosen, karena ketika mahasiswa menginginkan, dosen juga harus terlibat. Jadi kemudian yang kedua adalah mengapa mahasiswa tidak ikut dalam atau berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Jadi di sisi kami juga kita juga menghimbau bahwa mahasiswa di lingkungan TIP harus partisipatif, seperti di kami harus aktif dalam kegiatan-kegiatan. Dan tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Maheka mengenai sanksi-sanksi. Jadi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Dipersilakan menyampaikan sanggahan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, sangat bagus sekali tadi jawaban dari paslon nomor 1. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Maheka tadi, jika saya dihadapkan dengan posisi seperti itu juga, mungkin cara yang kami lakukan itu hampir sama seperti itu, tapi ada beberapa hal yang harus kita lihat. Seperti contohnya, apakah kita akan memberikan sanksi atau melakukan apa. Jadi tentu saja kami tidak berhak untuk memberikan sanksi kepada mahasiswa tersebut, karena itu pasti akan menyalahi hak asasi mereka. Jadi mereka berhak untuk memutuskan apa yang akan mereka lakukan, apakah mereka akan mengikuti kegiatan tersebut ataukah tidak. Jadi apa yang bisa kami lakukan, ya kita berdiskusi terhadap mahasiswa tersebut, apa yang ingin mereka lakukan, kenapa tidak bisa. Dan jika memang keputusannya tersebut sudah bulat, ya biarin saja seperti itu. Baik, terima kasih untuk waktunya. Untuk bagaimana cara proses kita mendekatkan diri itu bukan juga hanya dengan sebagai hubungan relasi atau memperkuat relasi antar ketua atau antar fungsionaris kepada anggota dari himpunan.
Tetapi kita juga harus mengetahui bahwa orang ada yang tertarik ke bidang akademik, ada yang tertarik ke bidang non akademik, dan ada yang tertarik ke bidang organisasi. Dan di sini kita akan berusaha menyalurkan bakat tersebut, seperti kita akan mengembangkan kerjasama dengan Hidayah Science Club, atau kita membuat sebuah komunitas-komunitas akademik seperti basket dan lain-lain, sehingga itu tersalurkan. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan ke mosi 3 dan mosi keempat. Baik, untuk kandidat nomor 1 mendapatkan mosi nomor 3. Untuk kandidat calon wakil ketua nomor urut 2 mendapatkan mosi nomor 4. Saya akan bacakan mosi, mohon didengarkan dengan baik. Kepada calon wakil ketua nomor urut 1 dipersilakan untuk menjawab. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Terhadap mosi tersebut, saya sangat setuju dengan statement moderator tadi, bahwasanya banyak orang-orang di luar sana yang masih menganggap teknologi industri pertanian itu masih berada satu kaum dengan pertanian. Jadi untuk solusi bagaimana cara untuk menekankan kepada orang-orang di luar sana bahwasanya teknologi industri pertanian itu loh bukan petani, bukan untuk bercocok tanam, tetapi di lingkungan teknologi industri pertanian itu adalah mengolah dari pasca panen, mengolah dari panen itu menjadi sesuatu yang bernilai, contohnya dari buah, dari selai dan lain-lain. Jadi cara kami dari pasangan calon nomor 1 adalah lebih banyak mensosialisasi melalui kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Contohnya, saya ambil contoh yaitu Pengmas atau pengabdian masyarakat, di mana Pengmas tersebut terjun langsung ke masyarakat. Jadi masyarakat lebih mengetahui apa sih teknologi pertanian itu. Kemudian contoh yang kedua adalah kita lakukan melalui kegiatan yang namanya Open Day. Jadi di Open Day itu ada kegiatan yang istilahnya sosialisasi program studi kita kepada SMA bahwasanya keren loh masuk teknologi industri pertanian, bukan pertanian. Jadi menurut saya pribadi cukup itu nanti sama atau enggak. Sedikit saja sudah banyak dikatakan oleh saya. Untuk pengoptimalan dalam menekankan program studi teknologi pertanian di masyarakat itu sudah ada di program kerja hubungan, yaitu juga yang disebutkan oleh Adit, yaitu Expo dari kita menjual atau mempromosikan produk dari hasil IRT, yaitu industri masakan yang dibuat oleh mahasiswa atau dosen teknologi industri pertanian. Karena kita bisa tetap mempromosikan program studi teknologi industri pertanian kepada masyarakat yang sebelumnya belum tahu menjadi tahu tentang teknologi industri pertanian. Terima kasih. Dari pasangan calon nomor urut 2, apakah ada sanggahan mengenai pernyataan atau tanggapan dari pasangan nomor urut 1? Dipersilakan kepada calon wakil kedua. Baik, terima kasih untuk waktunya. Mungkin paslon 1 dari wakil paslon 1 ini kurang mengerti ya bahwa mosi itu harusnya menyatakan bahwa setuju atau tidak setuju, bukan hanya menjelaskan sebuah solusi ya. Di sini kami dari paslon 2 tidak setuju bahwa kita kurang kegiatan yang mengenalkan bahwa kita itu adalah teknologi industri. Tetapi itu berdasarkan apa? Coba kita lihat di pulau-pulau lain seperti Pulau Jawa, seperti di Unpad, bahkan teknologi industri pertanian di sana menjadi sebuah fakultas yang dimana sebenarnya kita bukan kurang kegiatan, tetapi pada di Universitas Udayana ini, di lingkungan Universitas Udayana ini, pengetahuan masyarakat yang belum sampai atau belum mengenal lebih dalam tentang apa itu teknologi industri pertanian, sehingga kita dianggap satu kaum atau satu lingkup dengan pertanian,
Sehingga solusi dari hal tersebut sama seperti dibilang dari paslon 1, benar solusinya kita mengabdi kepada masyarakat. Selain itu juga kita harus menginovasi yang namanya sosialisasi. Sosialisasi itu tidak bisa dari zaman ke zaman seperti itu terus. Kita juga harus menginovasi dan memperbaruinya seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu. Dari Kak Gita. Baik, benar apa yang dikatakan Dian tadi. Jadi kita tuh sebenarnya bukan kekurangan bukan kekurangan kegiatan. Kegiatan kita tuh udah banyak. Contohnya OpenD, CEMAS. Tapi ya memang kita sudah berusaha semaksimal mungkin menciptakan kegiatan untuk masyarakat tuh tahu bahwa kita ini ada, bahwa program studi teknologi bisnis pertanian ini ada. Tapi memang karena pengetahuan masyarakat yang belum ada. Mohon maaf, waktunya habis. Kami persilakan untuk menyampaikan sanggahan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi di awal juga saya katakan saya tidak setuju dengan mosi tersebut. Tadi mungkin kurang jelas di media. Contoh nyatanya tidak diketahui. Kemarin saya mungkin 2 bulan yang lalu saya pulang kampung ke Gianyar, kemudian ditanya oleh nenek, "Dek, kamu jurusan apa?" Kemudian saya bilang jurusan teknologi industri pertanian. Kemudian nenek saya bilang, "Oh, pertanian." Maka dari itu tadi dikatakan juga oleh Kak Gigi kurangnya kegiatan, bukan kurang kegiatan, tapi pengetahuan orang-orang yang masih minim. Jadi saya tekankan kepada pasangan calon nomor 1 kurangnya pengetahuan. Sorry, nomor 2 saya tekankan mengapa masih orang-orang di luar sana masih kurang pengetahuan dengan mengetahui teknologi industri pertanian, karena kurangnya sosialisasi, kurangnya edukasi. Karena di mindset beliau kata-kata yang ada pertanyaan pasti masuk ke pertanian. Jadi saya itu saja, mungkin nggak mau sama. Untuk mosi yang terakhir kepada calon wakil ketua nomor urut 2 akan saya bacakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini ada sangkut pautnya dengan visi kami, yaitu menciptakan bersinergi dan berdedikasi untuk menciptakan Himadetri yang satu asa, satu rasa, dan satu karya. Kita kembali bahwa asa itu adalah perjuangan. Jika kita sudah memiliki satu perjuangan yang sama, sebuah masalah yang sama, maka kita akan memiliki kesamaan pemikiran, kesamaan perjuangan, sehingga akan berefek kita memiliki satu rasa kekeluargaan, yang dimana itu semua akan kami laksanakan pada proker-proker yang baru. Dan sehingga jika kita telah menyatukan satu asa dan satu rasa di dalam Himadetri ini, maka kita akan menimbulkan sebuah karya atau satu karya yang dimana karya itu bisa non akademis, dan lain-lain. Dan dalam hal itu kita juga benar setuju bahwa akademis itu adalah sebuah tombak yang menunjukkan bahwa akreditasi atau keseriusan pembelajaran, sehingga kita akan memfasilitasi dan menyalurkan bakat-bakat, minat dan bakat dari teman-teman teknologi industri pertanian, entah di akademis, non akademis, maupun di organisasi, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan dari Himadetri ini. Mungkin sekian, ada tambahan? Baik, saya menambahkan sedikit. Jadi seperti yang dibilang Jan tadi, bahwa proses pembelajaran merupakan awal yang sangat penting bagi akreditasi kampus. Oleh karena itu akan dilakukan beberapa kegiatan yang menunjang hal tersebut, seperti dilakukannya pelatihan karya tulis dan lain sebagainya. Jadi hal tersebut diharapkan akan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam hal akademis. Tapi kami sudah pilihannya seperti ini. Kami berusaha menciptakan kegiatan tersebut. Namun jika mahasiswa kurang berminat di bidang tersebut, ya kami tidak akan berbuat banyak seperti itu, karena itu adalah pilihan mereka.
Kepada pasangan calon, terutama calon wakil ketua nomor urut 1, dipersilakan untuk menanggapi tanggapan dari calon wakil ketua nomor urut 2. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi jawaban pasangan calon nomor 2 sangat bagus sekali, sangat apresiasi, dan saya sangat setuju dengan statement pasangan calon nomor 2 tadi bahwa saya dikatakan jika dalam satu asa, satu karya, dan satu pemikiran akan menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang tentunya memiliki nilai. Dan saya di sini ingin sedikit menambahkan ketika bahwasanya suatu mahasiswa melakukan tadi dikatakan oleh Amang Kadiri, mahasiswa ada yang tidak terlibat, ada yang terlibat, dan saya jawab itu kembali kepada partisipatif ya, sesuai dengan visi pasangan calon nomor 1, kita tingkatkan partisipatif untuk mewujudkan materi yang lebih baik lagi. Sekian dari saya. Karena sudah terjawab seluruh mosi dari debat babak kedua, maka sesi debat babak kedua akan dilanjutkan dengan sesi debat babak ketiga, di mana sesi debat ini berdasarkan dari 3 pertanyaan audiens. Kepada pasangan calon kandidat nomor 1 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Mbak, bintang jawab. Cara tindakan kami ngasih ke depannya untuk mengembangkan prestasi yaitu mengoptimalkan dalam prestasi akademik dapat bersaing di perlombaan internal maupun eksternal, dan juga mengoptimalkan teman-teman dalam membangun inovasi-inovasi baru dalam khususnya adalah bidang akademik guna dapat meningkatkan akreditasi program studi teknologi pertanian. Sekian dari saya. Cek. Tadi ada keluhan kurang keras, secara benar. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih juga atas pertanyaan yang diberikan oleh Pak Indra. Bagaimana cara untuk meningkatkan akreditasi jurusan teknologi industri pertanian? Seperti yang sudah dikatakan tadi oleh Pak Mahendra, mengoptimalkan nilai akademik. Jadi saya lebih menekankan kepada aspek lain. Jadi untuk meningkatkan suatu akreditasi setiap jurusan ada beberapa aspek. Contohnya itu seperti bagaimana kegiatan organisasinya, apakah berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah apakah jurusan tersebut memiliki fasilitas ataupun sarana yang memadai untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mahasiswa di lingkungan jurusan tersebut apakah sesuai dengan kurun waktu 4 tahun sudah bisa lulus, dan bagaimana proses kerja dari mahasiswa alumni-alumninya. Jadi di sini saya ingin mengimbau kepada mahasiswa di lingkungan teknologi industri pertanian sebagai tombak nantinya sebagai tombak nantinya untuk akreditasi baru. Kami mengimbau untuk selalu menjaga fasilitas dan sarana yang diberikan oleh Dekanat dan memberikan yang terbaik untuk lingkungan kita. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari Pak Indra. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi sangat mudah sekali pertanyaan dari Kak Indra. Jadi bagaimana cara kita jika terpilih mengembangkan di bidang akademis. Jadi seperti yang sudah dilakukan dalam keperiodaan sebelumnya. Jadi kita akan menciptakan suatu wadah di mana wadah tersebut akan menampung, melatih bagaimana cara kita menulis karya ilmiah dan
dan lain sebagainya, menciptakan science club seperti itu. Nanti di sana akan diajarkan bagaimana cara menyelesaikan ilmiah, bagaimana meningkatkan di bidang akademis dan lain sebagainya. Jadi cara yang kami lakukan kurang lebih seperti itu, memperkuat lagi science club yang sudah dilakukan. Kemudian jika itu dirasa kurang, jadi di universitas ada namanya UKM Science Club kalau tidak salah. Jadi jika Science Club di FTP dirasa kurang, jadi kita akan bekerja sama kalau bisa dengan UKM Science Club di universitas untuk menambah wawasan kita, karena di dunia kerja kita tahu bahwa tidak hanya pengetahuan kita saja yang harus diutamakan, tapi pengetahuan umum juga harus diutamakan begitu. Dan juga akan ada beberapa penambahan di bidang kominfo. Jadi seperti periode-periode sebelumnya sudah banyak sekali bahwa ada kata-katanya yang UB, yang seminar, skripsi itu diberitahukan melalui Instagram dan media sosial kita. Jadi itu akan kita kembalikan dengan tujuan apa? Kita sebagai yang belum tahu, mahasiswa yang belum tahu, dapat melihat jika sudah diinfokan, kita dapat datang langsung untuk melihat bagaimana proses terjadinya UB, semhas dan ujian skripsi tersebut. Kemudian kita dapat belajar dari hal tersebut, bagaimana cara-cara melakukan presentasi, bagaimana bentuk skripsi tersebut, bagaimana bentuk UB tersebut. Dari sana kita bisa belajar dan setidaknya tahu lebih tinggi bagaimana cara untuk melakukan menyusun UB, skripsi dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tambahannya, mungkin sedikit aja ya. Kita mungkin akan menginovasi juga. Kita akan membuat sebuah fun fact, yang dimana fun fact kita juga akan menginovasi bahwa dalam pembuatan PKM dan lain-lain, atau kita menggalakkan yang namanya fun fact itu, karena di sini fun fact mungkin berperan penting dan sangat bisa membantu kami dalam meningkatkan akademis dan akreditasi. Sekian, terima kasih. Kita lanjutkan ke pertanyaan dari audiens secara online. Pasangan calon nomor urut 2 dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Siapa namanya? Wahyu ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Wahyu. Jadi apa yang akan saya lakukan jika saya tidak terpilih? Dedikasi apa yang akan saya lakukan? Jadi saya akan tetap menjadi mahasiswa tim seperti biasanya. Kalau memang tenaga saya dibutuhkan di lingkungan, saya akan membantu dan lain sebagainya, membantu di sana jika dibutuhkan. Nah, jika tidak, ya saya akan menjadi warga tim seperti biasanya. Jadi jika saya terpilih, misal terpilih jadi ketua, posisi apa yang paling tepat untuk kedua saudara saya di depan? Jadi posisi yang paling tepat itu saya akan taruh mereka di bidang minat dan bakat. Karena seperti kita tahu, kita dulunya sudah pernah menjabat di bidang minat bakat, jadi tahulah potensi-potensinya seperti apa. Dan nanti kemungkinan memiliki hal yang sama, jadi saya akan belajar di sana. Kalau saya, ya. Baik, terima kasih. Untuk jika tidak terpilih ya teman-teman. Bagi saya sebuah jabatan itu adalah sebuah jabatan. Dan jadi jabatan itu tidak menghalangi saya untuk berkarya, tidak menghalangi saya untuk berdedikasi, dan tidak menghalangi saya untuk berkontribusi. Seperti pada BEM, di tahun lalu saya adalah orang yang memutuskan atau mengusulkan ada sosialisasi PFU yang akhirnya juga akan berimbas kepada tim sendiri, dan buktinya tahun ini ada 4 anak tim yang mengikuti pemimpin muda Udayana di universitas dan aktif di universitas, dan di sana menunjukkan bahwa jabatan itu adalah sebuah jabatan, tetapi tidak membatasi saya untuk berdedikasi dan berkontribusi kepada fakultas, himpunan prodi dan universitas. Sekian dari saya. Dan buat jika terpilih kedua paslon, sama seperti Kak Giri, karena Kak Adit dan Kak Mangeka memiliki sebuah potensi di minat bakat, maka saya juga akan
memberi sebuah jabatan atau kontribusi pada bidang minat bakat. Sekian, terima kasih. Kita lanjutkan ke pasangan calon nomor urut 1. Dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya teman saya Wahyu. Untuk apa yang saya lakukan apabila tidak terpilih, yang pastinya sebagian besar sama seperti paslon nomor 2 sudah banyak dikatakan. Yang menambahkan sedikit, semasih atau selagi saya mampu untuk membantu, pasti akan saya membantu, asal masih mampu dan tidak ada halangan apapun. Dan apabila saya terpilih, saya akan memberikan tempat untuk saudara diri di koordinator minat dan bakat pastinya itu. Dan untuk dia, kemungkinan saya tanyakan apa dulu minatnya. Bagi seperti biasa, pasti dasarnya diskusi baru dapatkan solusi. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang terakhir dari baik kepada pasangan calon nomor urut 1, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaannya dengan waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya saudara Wiki. Sama seperti yang saya katakan tadi, intinya kita berdiskusi dahulu untuk mendapatkan solusi yang terbaik dalam menjadikan hubungan ini yang lebih baik. Dan dari saya, terima kasih. Dilanjutkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan Wiki. Jadi jika saya terpilih, apa yang akan saya lakukan pada paslon nomor 1? Jadi seperti yang dibilang tadi, di mana-mana itu pasti pemecahan masalahnya itu diawali dengan berdiskusi. Jadi berdiskusi terlebih dahulu, kita lihat, kita satukan pikiran dari paslon 1 inginnya kayak gimana. Dari kami pengennya kayak gimana. Nah, nanti di sana kita lihat sebuah kegiatan yang tentunya akan memajukan tim seperti itu. Jadi tidak akan ada yang namanya permusuhan atau dan sebagainya. Karena sebenarnya saya sama Manika itu sudah satu pemikiran, satu hati. Jadi bisa dilihat dari visi-visinya pun hampir sama sebenarnya. Cuma ada beberapa poin yang berbeda. Nah, caranya ya seperti itu diskusi. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Diki. Dari kita berdua juga pasti akan sama berdiskusi. Mungkin berdiskusi itu bisa kita tempatkan pada rapat awal perdana kita. Yang dimana fungsinya juga rapat awal itu kan juga menyatukan semua pikiran dan elemen. Yang dimana akan menghasilkan sebuah materi yang memiliki satu pasangan, entah dari paslon 1 atau paslon 2. Saya yakin bahwa visi dan misi itu pasti ingin membuat materi menjadi lebih baik lagi. Dan entah dari Kak Maneka, Kak Indiri ataupun saya sendiri dengan Kak Adit, kita memiliki satu pandangan dan satu cita-cita yang dimana ingin mewujudkan materi yang lebih baik. Ya, terima kasih. Pada pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2 atas jawaban dari pertanyaan para audiens.